الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya dan tarawih yang Allah muliakan. Ada seorang ilmuwan bidang psikologi modern, kelahiran 1905, berkebangsaan Austria, namanya Viktor Frankl. Dia pernah menulis sebuah buku tahun 1965. Judul bukunya bestseller, Man Search for Meaning. Kalau kita artikan bebas, orang-orang yang mencari kebermaknaan. Dialah orang yang mempopulerkan di Eropa satu konsep hidup, namanya The Meaning of Life, kebermaknaan hidup. Dia mengatakan bahwa orang bermakna hidupnya bila seandainya dia punya landasan hidup. Yang kedua, orang dianggap bermakna hidupnya ketika ia punya tujuan hidup. Dia juga mengatakan bahwa orang yang bermakna hidupnya adalah orang yang punya kemampuan, lalu kemampuannya itu bermanfaat bagi yang lain. Ketika tiga aspek ini dicapai, katanya, maka orang akan mencapai kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman hidup. Imam Al-Ghazali membedakan antara senang dengan tenang. Senang beliau ungkap dengan istilah sa'idun, sedangkan tenang diungkap dengan kalimat nafsul mutmainnah. Kata ini digunakan Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Istilah lain yang digunakan Al-Quran sakinah. Istilah yang lain yang digunakan Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Setelah diteliti, kenapa angka kriminalitas di Amerika meningkat saban tahun, salah satu sebabnya karena mereka jauh dari agama. Maka pada saat kita baca berita-berita Islam, berita-berita di media-media Islam, perkembangan umat Islam di Amerika dan Eropa khususnya meningkat drastis. Kenapa? Orang berpindah. Ketika tidak punya landasan hidup, ketika tidak punya keyakinan hidup, ketika tidak punya tujuan hidup, orang stres. Kalau stres, akhirnya frustasi. Kalau frustasi, akhirnya depresi. Efek selanjutnya, bunuh diri. Maka orang berpindah kepada satu keyakinan, berpindah kepada agama. Produk mereka banyak yang kita beli. Teknologi berkembang pesat, ilmu hebat di sana. Tapi angka bunuh diri juga meningkat. Apa sebabnya? Karena hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak tentram, hidupnya tidak sempurna yang disebut dengan kebermaknaan hidup. Apa jawabannya? Karena jauh daripada agama. Data terakhir BKKBN, Badan Keluarga Berencana Republik Indonesia, setelah disurvei seluruh keluarga di provinsi Indonesia ini yang lebih daripada 30 provinsi, rupanya ditemukan bahwa keluarga paling bahagia di Indonesia ini provinsi Aceh. Dan dari seluruh kabupaten kota di Aceh ini, keluarga paling bahagia Kabupaten Bener Meriah. Sesuai dengan namanya, Meriah Bener. Apa artinya? Kita juga paham datanya bahwa
Aceh ini merupakan satu provinsi yang nomor 1 termiskin di Indonesia. Bayangkan, miskin tapi bahagia. Apa sebabnya? Karena kebahagiaan itu aspeknya bukan materi. Kebahagiaan itu aspeknya bukan sesuatu yang nampak, bukan duniawi. Yang aspek duniawi, yang aspek bendawi, yang aspek materialistis itu biasanya kesenangan, nafsu, syahwat. Tapi ketika bicara aspek kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, itu aspeknya aspek batiniah, aspek-aspek ruhaniyah. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa meskipun orang Aceh ini miskin tapi bahagia. Apa sebabnya? Sebab yang paling menonjol pada orang Aceh ini adalah karena fanatik terhadap agama luar biasa. Di Aceh ini 2 yang tidak boleh diganggu. 1 agama, 2 ulama. Kalau ada orang yang coba-coba mengganggu 2 hal ini, jangankan yang waras, yang gila saja bisa marah. Hadirin yang berbahagia, lihat survei. Kejadian gempa bumi dan tsunami beberapa tahun yang lalu, yakni tahun 2004, meninggal orang 200.000 lebih. Hancur rumah, hancur harta benda, porak-porak, poranda segalanya. Pertanyaannya, adakah bertambahnya orang gila di Aceh gara-gara tsunami? Tidak ada. Nah, dengku tirau hanati. 2 draw hanati, multiploh draw hanati menyoduknan mateuru. Begitu hancurnya sampai dikatakan bahwa inilah peristiwa dahsyat pada abad ini. Tapi tidak ada yang gila. Hana yang pungok. Konflik di Aceh lebih daripada 32 tahun. Ada yang gila karena konflik? Hana tunggu. Pajan baru pungo Aceh, lihat tsunami. Puwa pungo ganja. Puwa pungo narkoba. Rupanya kan gara-gara tsunami tanya pungo. Rupanya orang Aceh pungo kan wak konflik, kan wak perang. Tapi narkoba. Gila. Baca berita di Pulau Jawa, caleg-caleg yang gagal stres. Tapi di Aceh, hana stres. Tim saya stres. Caleg-caleg kita tidak terpilih, saya lihat masih ke masjid, masih ngopi sama-sama, tidak stres. Tapi di daerah orang rupanya gagal jadi caleg bisa stres. Kita nggak ada yang stres, hanya yang pungo tanya gara-gara hanjir ke caleg. Gara-gara hanjir ke anggota dewan, kitanya yang le watekan le ke anggota dewan baru pungo. Hai kadang menuduh ke rakyat. Hai ke pungoji, tapi hanya mandum. Man punya dapat apa? Arab mandum ji. Hadirin yang berbahagia. Makanya wajar, menurut data-data yang pernah saya baca rupanya, kalau di daerah orang sebelum masuknya Islam itu ada agama Hindu sebelumnya. Tapi di Aceh tidak. Sebelum Islam masuk ke Aceh, menurut ahli sejarah tidak ada agama Hindu di Aceh. Yang ada hanya animisme dan dinamisme. Percaya kepada balum dili. Ya ke hantu, ya ke maop. Ada menan tagayangnya. Tapi bukan satu agama. Maka bayangkan saja, sebelum Islam masuk ke Medan, sebelum Islam masuk ke Papua, sebelum Islam masuk ke Jakarta, sebelum Islam masuk ke Pulau Jawa, sebelum Islam masuk ke Asia Tenggara, lokasi pertama masuk Islam ke Aceh, 2 jalurnya yang disepakati ahli sejarah. Pertama melalui Samudra Pasai Gedung Aceh Utara. Yang kedua melalui Kerajaan Perlak Aceh Timur. Disepakati oleh ahli sejarah. Abad ke-13 Samudra Pasai itu sudah maju berkembang. Sampai Ibnu Battuta berangkat dari Myanmar 29 hari berangkat. Beliau berlayar. Sampai ke sini beliau lihat. Rupanya ada satu raja yang sangat salih. Disebut digelar dengan nama Malik As-Salih. Raja yang sangat salih. Namanya Merah Silu. Malik As-Salih gelarnya. Tak kuni danyo Malikus Salih. Padahal Malik As-Salih, raja yang sangat salih, rakyatnya makmur digambarkan oleh Imam Ibnu Battuta. Begitu hebatnya. Islam sudah berkembang. Dari sinilah awal mula Islam ke Pulau Jawa. Dari sinilah mulai Islam ke Asia Tenggara. Aceh. Kenapa? Kedekatan agama orang Aceh ini yang membuat dia
Walaupun miskin tapi bahagia. Oh hikan kasihan mendu. Tapi bahagia di orang kaya. Pakon umur masjid tapi dah. Hana orang jah masjid tak tapi masjid stres hana. Malah orang tak kerja masjid tapi masjid pulih stres. Ada masalah di kantornya, ada masalah di rumahnya, masuk masjid, keluar masjid, tenang bawaannya, adem bawaannya, bahagia bawaannya. Kenapa? Baru saja ia curhat dengan Tuhannya, Allah Azza wa Jalla. Makanya wajar ulama-ulama di Aceh kan barotha tunggu ulama di Aceh baru na jamun kon kana. Jamun kon kana oh tak survei, jamun ulama-ulama Aceh gegelar dengan Tengku Syik. Sensus berapa banyak Tengku Syik di Aceh? 4 na Tengku Syik di Cot Peliu. Nejak ke di Patangan Selatan na Tengku Syik Awi Getah. Nejak ke di Darah Tigli Cik Lelom Tengku Syik di Rebai. Tengku Syik di Tirau. Daerah Kemang Tanjung ni daerah Tolaut na Tengku Syik di Pasir. Epat di Aceh besar na Tengku Syik Tanah Habai. Na Tengku Syik Pantai Kulu, pengarang hikayat Perang Sabi. Epat Prau Semalu, Tengku Syik di ujung Tengku Khalilullah. Bahkan yang hebat lagi, abad ke-18, awal abad ke-19, ada seorang ulama hebat. Namanya Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Al-Langini. Ada kitab namanya Jam'ul Jawami' Al-Musannafat. Kun urung Aceh, kitab 8. Bahkan ke kun kitab 8 boh kitab di dalam. Nyan watanya kitab 8, ha 2 he put 5 7. Kitab yang ke-7 gekarang lesira ulama Aceh. Judul kitab Dawaul Qulub Minal Uyub. Pengarangnya Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Al-Langini. Mutulih yang bak kitab 8. Al-Langini. 4 Langininya. Rupanya sabah kemungkinan yang na daerah Luang Putu, Langgin namanya. Sudah dikenal sejak dulu begitu hebatnya kedekatan. Makanya orang Aceh miskin memang, tapi bahagianya luar biasa. Hadirin jamaah salat Aisyah dan tarawih yang berbahagia. Kebermaknaan hidup hanya diperoleh dengan ketenangan, dengan kebahagiaan. Kebahagiaan dan ketenangan hidup itu hanya diperoleh dengan ibadah. Dan Ramadan ini Allah hendak mendidik kita menjadi orang-orang yang tenang, bukan orang-orang yang senang. Mana ada senang menahan lapar di siang hari? Tidak ada orang, tidak ada manusia yang senang tahan lapar, tahan minum, tahan dahaga di siang hari. Tidak ada. Tapi karena itu panggilan iman, karena Allah yang memerintahkannya, karena itu adalah panggilan jiwa kita, menenangkan sehingga pada saat buka puasa, senangnya luar biasa karena baru saja lapar. Maka para ulama mengatakan banyak hikmah lapar itu. Karena lapar orang syukur, karena lapar orang sabar, karena lapar orang tawadhu, karena lapar orang bersih hatinya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita itu melalui satu kurikulum, satu madrasah yang bernama Ramadan. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.